selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat Bu. Sehat. Sehat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu supaya nanti pada saat pembelajaran berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Oke, sekarang waktunya siapa untuk yang memimpin berdoa? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Nathan. Oke, anak-anak, minggu kemarin, nah kita kan sudah membahas tentang struktur dari bakteri, ya. Ya. Ya, masih ingat struktur bakteri terdiri dari apa saja? Sitoplasma, ribosom, nukleus, ada lagi membran plasma, dinding sel, kapsul, flagella, pili, ya. Ada lagi? ribosom, Ya, ribosom. Kemudian ada satu yang masih belum? flagella, Sudah tadi flagella. Ya apa? mesosom, Mesosom. Ada lagi? DNA. Ya, oke. Nah, kalian masih ingat ya untuk struktur dari bakteri. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang reproduksi dari bakteri. Ya, reproduksi bakteri terdiri dari apa saja, Nak? litik dan lisogenik. Litik dan lisogenik punya bakteri ataukah virus? Virus. Virus. Nah, kalau Virus. bakteri bagaimana? seksual dan aseksual. Oke, nah kalau aseksual itu terdiri dari apa? Pembelahan sendiri. Pembelahan Pembelahan biner. Ya, betul. Kalau yang seksualnya? transformasi, konjugasi. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan materi ya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan materi, Bu ini membawakan sesuatu buat kalian. Ya, coba dilihat. Pasti sudah tidak asing lagi kan ya? Kelihatan jelas? Jelas. Yakult. Oke, nah pada saat kalian melihat Yakult, yang ada di benak kalian itu apa, Rek? Minuman yang bakteri mengandung buat usus. Minuman yang mengandung bakteri. Ya, bakteri yang baik untuk usus. Oke, ada lagi? Minuman enak. Enak. Oke, baiklah ya. Jadi anak-anak, nah sekarang ini ya kita kan dianjurkan ya. Jadi kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, salah satunya dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, yang bergizi. Nah, gue nih kalian, ya alhamdulillah sampai saat ini sehat. Ya. Tapi kenapa kita masih belum bisa bertemu langsung di sekolah, di kelas, belum bisa melakukan tatap muka? Kira-kira kenapa ya? Karena ada COVID. adanya virus. Terus ada lagi? Belum ketemu vaksin. Penularannya lebih cepat. Devan bagaimana tadi? Belum ketemu vaksin. Belum ketemu vaksinnya. Nah, Nathan? Penularan virusnya lebih cepat. Penularan virusnya lebih cepat. Iya, jadi sekarang ini kita masih dalam kondisi pandemi ya anak-anak ya. Jadi kita belum bisa bertemu muka. Nah, seperti yang dikatakan Devan tadi ya, karena belum ditemukan vaksin sehingga pandemi berlangsung sampai saat ini. Nah, loh,
tadi kita membahas tentang bakteri. Nah, sekarang kok kita membahas tentang virus dan ujung-ujungnya ke vaksin. Apakah ada kaitannya, anak-anak? Ada. Ada. Oh, ada ya berarti. Oke. Siapa yang bisa memberikan komentar ada kaitannya antara bakteri, virus dengan vaksin? Bakteri sebagai sarana rekombinasi DNA. Bakteri sebagai sarana rekombinasi DNA. Oke, Devan. Bu Eni terima untuk jawabannya. Terima kasih ya Devan ya, bagus sekali. Ya, Bu. Nah, oke, anak-anak, ya supaya kalian itu tidak bingung ya, lebih memahami bagaimana peranan atau bagaimana hubungan antara bakteri dengan vaksin. Nah, setelah ini Bu Eni akan membagi kalian ya menjadi 5 kelompok. Ya, yang nantinya setiap kelompok akan membahas LKS yang sudah Bu Eni berikan di grup WhatsApp ya. Silakan nanti didiskusikan. Kemudian, nah sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuan hari ini adalah menjelaskan bakteri itu merupakan faktor penting dalam pembuatan vaksin. Begitu ya? Oke. Nah, silakan join dengan kelompoknya masing-masing. LKS-nya dibuka ya. Silakan mulai diskusinya. Kata Hila, coba dipimpin untuk memulai diskusinya. Sudah dimulai untuk diskusinya? Ya, Bu. Sudah, Bu, masih ngerjakan ini, Bu. Dari soal-soalnya. Kamu nomor 1 itu gimana, Dek? Yang kalian ketahui tentang vaksin itu apa? Nah, ini tentang vaksin. Kalau vaksin sih apa? Obat antibody atau antigen. Bu, nomor berapa nih? Vaksin. Berkait ini kaitannya mbak apa sih vaksin mbak bakteri? Bakteri ya? Iya. Ini berarti nomor 1 sudah ya? Sudah. Ya. Sekarang nomor 2. 2. Ya. Anak-anak, sekarang kita diskusi bersama ya. Jadi nanti silakan dari perwakilan kelompok ya, bisa mempresentasikan hasilnya ya. Sepertinya Arvel itu sudah siap untuk presentasi ya. Oke, Arvel. Nah, sekarang Arvel, hasil diskusi kamu dengan kelompok ya. Ya, Bu. Untuk permasalahan nomor 1 ya bisa dipresentasikan. Yang lain bisa dicermati ya. Ya. Vaksin adalah bahan antigen yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit. Sudah, Bu? Sudah, oke. Itu pendapat dari Arvel ya. Pendapat dari kelompok yang lain. Oh, Rival. Oke, silakan Rival. Adalah zat senyawa yang digunakan untuk meningkatkan imun tubuh atau kekebalan tubuh. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang vaksin? Saya, Bu. Oke, Irsa, ya. Vaksin terbuat dari bagian bakteri yang sudah diolah agar tidak berbahaya dan disuntikan kepada manusia yang sehat untuk membuat antibodi yang kuat agar tidak terjangkit penyakit. Satu lagi? Saya, Bu. Oke, Safila. Jadi vaksin COVID ini sudah ditemukan di negara Cina. Terus pemerintah Indonesia mengambil sampel vaksin COVID ke Cina dan melakukan uji coba sebelum disediakan dan melakukan vaksinasi di Indonesia. Kabarnya itu di pertengahan tahun 2021 vaksinnya itu sudah datang ke Indonesia. Tapi kayak pemerintah kesehatan di Indonesia itu menyatakan vaksin tidak langsung bekerja. Jadi vaksin itu bukan faktor utama untuk membasmi COVID tersebut. Vaksinisasi COVID-19
bukan senjata ampuh untuk menyelesaikan pandemi virus ini. Karena itu, yang telah disuntik vaksin itu cuma mempertebal imun tubuhnya. Oke, Sabila, ya, good, Oke, terima kasih semuanya atas partisipasi dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk semuanya. Hore. Ya, jawaban kalian ya di sini sudah sudah bagus-bagus semua. Jadi di sini kenapa sih pandemi ini masih ada sampai saat ini? Ya, karena ini sekarang kan masih diuji coba beberapa vaksin, begitu kan ya. Nah, vaksin sendiri itu apa? Nah, vaksin sendiri ini adalah antigen. Jadi antigen ini yang nantinya dipergunakan untuk pembuatan atau untuk antibody. Ya. Dan ini kalian harus bisa membedakan antara vaksin dengan vaksinasi. Ya. Jadi kalau vaksin itu kan antigennya, kalau vaksinasi itu proses memasukkan antigen ke dalam tubuh. Ya, itu. Jadi tadi jawaban dari Arfal, Rival, Irsad, Khairia, Gusti. Ya, ini sudah sudah benar semua. Jadi di akhir pembuatan vaksin ya tujuannya adalah untuk kekebalan tubuh, untuk membentuk antibody. Nah, kemudian yang kedua, peranan bakteri. Nah, tadi peranan bakteri ini bisa kalian kaitkan sebenarnya dengan struktur dari bakteri. Nah, tadi jawaban dari Mas Ayu, plasmid. Ya. Jadi struktur dari bakteri ya salah satunya adalah DNA. Nah, di mana DNA ini ada dua macam, ada DNA kromosom, ada DNA non kromosom. Nah, yang digunakan untuk proses pembuatan vaksin ini adalah plasmidnya. Ya. Jadi di sini ya bakteri ini adalah vektor. Jadi peran dari bakteri ini adalah sebagai media dalam proses pembentukan vaksin. Ya. Nah, plasmid ini kan kalau bakteri dipergunakan, otomatis kan bakterinya tidak cukup satu ya untuk uji coba vaksin. Berarti harus ada proses reproduksi. Nah, reproduksi apa yang bisa berperan atau yang efektif untuk membentuk plasmid ya? Reproduksinya adalah reproduksi aseksual, yaitu dengan pembelahan bimer. Oke, itu. Nah, untuk yang nomor 3, nah di sini bagaimana sih mekanisme dari pembentukan vaksin? Ya. Mekanisme pembentukan vaksin di sini ada 3 tahapan. Ya, yang pertama adalah pemilihan antigen dulu. Dipilih ya, virusnya bibit unggul atau tidak, yang mau diambil ya, yang mau dilemahkan. Bakterinya punya sifat unggul ataukah tidak, yang mau dibuat media. Jadi harus dipilih dulu. Nggak bisa kita langsung acak wes ambil sampel aja, tidak bisa ya. Nah, setelah itu baru ada isolasi. Nah, isolasi di sini isolasi antigennya. Jadi DNA yang tadi virus bakteri yang sudah dipilih, maka nanti akan ada isolasi DNA-nya juga. Dari isolasi DNA baru ke tahap terakhir yaitu formulasi vaksin. Nah, dari formulasi vaksin tadi barulah diadakan uji coba. Diujikan dulu, misalkan ada efek sampingnya ataukah tidak. Nah, jadi tidak langsung diberikan kepada manusia. Nah, itu kemudian yang terakhir. Nah, untuk vaksin COVID-19, nah ini kan masih banyak sekali uji coba ya. Jadi pendapat-pendapat dari kalian tadi sudah bagus sekali ya. Jadi ada dari negara Cina, kemudian Indonesia pun juga buat ya. Jadi di sini masih tahap uji coba ya. Vaksinnya sudah ditemukan dalam proses. Oke, nah dari presentasi yang sudah kalian hasil diskusi yang sudah kalian presentasikan, kemudian hasil dari penguatan Bu Eni juga sudah. Nah, sekarang Bu Eni pengen
satu atau dua anak yang menyimpulkan ya apa yang sudah kamu dapat selama proses pembelajaran. Ayo, silakan. Oke, Devan. Ya, silakan Devan. Kesimpulannya apa, Devan? Vaksin merupakan zat atau senyawa untuk menghasilkan antibodi sehingga dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksin terdiri dari rekombinan DNA yang menggunakan vektor atau sarana bakteri atau plasmid. Vaksin pada awalnya harus dipilih bibit-bibit unggul dari sebuah virus sehingga yang nantinya akan direkombinan dengan DNA yang lain sehingga dapat menghasilkan sebuah vaksin yang memiliki antigen murni. Setelah terbentuknya vaksin masuk dalam tes atau proses uji coba pada hewan sehingga bisa mengetahui efek samping yang ada ataupun tidak ada. Vaksin COVID sudah dalam proses praklinis atau masa uji coba yang pada akhirnya atau secepatnya dapat diproduksi secara massal sehingga pandemi dapat diselesaikan. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Devan kesimpulannya. Yang lain bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Oke. Sudah. Ya, oke. Nah, oke. Anak-anak terima kasih ya atas partisipasinya. Nanti ada latihan soal tentang yang tadi sudah kalian diskusikan. Untuk kode gratisnya nanti akan Bu Eni kirimkan di grup WhatsApp. Oke? Oke, Bu. Ya, Bu Eni akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ultra TBRA. Untuk itu, biar tidak berlama-lama lagi, kami berikan kesempatan pertama kepada Bu Eni untuk menyampaikan perasaannya pada saat mengajar hari ini, apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Kesempatan pertama diberikan kepada Bu Eni. Silakan Bu Eni. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pagi hari ini, jadi tentu saja memang saya sangat nervous sekali ya. Yang menghadiri juga cukup banyak ya. Biasanya kita mengajarnya hanya dengan siswa saja. Nah, sekarang ada Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu dosen. Nah, otomatis emosinya juga agak kurang terkontrol juga. Nah, untuk pembelajaran kali ini sebenarnya yang saya harapkan itu sudah muncul. Jadi di slide kemarin, nah itu kan ada clue yang harus keluar dari anak-anak. Dan tadi ada salah satu yang telah mempresentasikan. Nah ini kaitannya dengan plasmid. Nah di sini otomatis satu clue sudah tercapai. Ya, lengkap seperti itu. Hanya beberapa masukan saja. Silakan. Saya tadi masuk di kelompoknya Devan 3 ya. Devan memang mendominasi kalau saya lihat dari awal sampai akhir. Jadi semua pertama dia, kemudian Devan yang memimpin. Dari awal memimpin. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada Bu Erna. Monggo Bu Erna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan, selamat untuk Ibu Eni akhirnya berjalan dengan lancar. Kalau kendala alhamdulillah itu masalah sepanjang perjalanan saya merasa siswa itu senang. Siswa aktif, hampir semuanya aktif. Beberapa anak saja yang kurang aktif. Pak Ibrahim. Ya, baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian,
kita patut karena siang hari ini ya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mulai dari pagi jam 8 kita sudah on di Zoom ya. Ini sebuah kegiatan yang patut untuk diapresiasi ya. Kalau dihitung dari ribuan sekolah di Indonesia paling hanya bisa dihitung dengan jari ya. Sekolah yang punya perhatian ya, guru-gurunya berkumpul untuk membahas pembelajaran ya. Ini harus menjadi catatan ya, portofolio dari sekolah ya, dokumen-dokumennya ya, termasuk nanti tentu harus ditunjukkan dampaknya pada perbaikan dari kualitas pembelajarannya ya. Ini yang kita harapkan ya. Memang orang berlesson study itu nggak bisa hanya sekali dua kali, bahkan 50 kali pun katanya masih belajar ya gitu. Jadi kalau sudah angkanya ratusan kali barangkali itu sudah mulai expert ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi juga kepada Bu Eni ya, selaku guru model yang sudah menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik ya. Dan juga teman-teman tim ini yang setia mendampingi ya, mulai dari pembelajarannya walaupun lewat Zoom, kemudian kumpul di sini, dan alhamdulillah saya pikir ini betul-betul menjadi model bagi kami ya. Bapak-Ibu sekalian, saya mengambil hal positif dari pelajaran hari ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring atau online, tetapi siswa-siswanya terlihat antusias. Ya. Karena kita sudah terpola seperti ini, seringkali menutup peluang untuk menggunakan pola-pola presentasi yang lain, ya, gitu. Nah, ini saya pikir ke depan perlu dipikirkan bentuk presentasi yang lebih kreatif ya, supaya anak kita memiliki pengalaman bahwa yang namanya komunikasi itu bentuknya tidak hanya berdiri membacakan LKPD misalnya, tidak seperti itu, tapi banyak variasi yang lain ya. Oke. Kemudian guru memberikan penguatan materi ya. Yang masuk gitu aja tadi, yang ada Arvel Fatahillah itu. Kelompok 1. Ah ya, kelompok 1. Saya senang sekali ya di kelompok 1 itu, terutama kepada Arvel dan Fatahillah. Yang saya ikuti itu adalah apa yang dia pikirkan dan apa yang dia kemukakan. Nah, itu yang saya senang gitu ya. Jadi terjadi proses berpikir ketika menyampaikan sesuatu dirasa salah, dipikir lagi, diperbaiki lagi, kemudian komen lagi. Nah, seperti itu. Jadi bagus, saya melihat dua anak ini bagus. Nggak tahu, memang sehari-harinya memang bagus ya? Ya. Kerap ya, saya seneng. Lalu tadi saya juga lihat Bu Eni sudah masuk ke room 2 ya, tanya ternyata nggak ada masalah. Tapi nggak ada masalah, tapi mereka juga nggak diskusi lanjutan setelah itu. Kemudian di kelasnya tadi, bagus. Ibu sudah minta perbandingan dari masing-masing kelompok sehingga nanti akhirnya bisa disimpulkan seperti apa ya. Dan tadi sudah diulas banyak oleh Pak Ibrahim. Saya pikir saya sudah nggak panjang lebar lagi karena tugas berikutnya ini nguji setengah 12. Jadi mohon maaf ya, nggak karu-karuan ini saya ngikutinya setengah-setengah semua. Tapi saya senang ya sudah berlangsung gitu ya tugas kita di TBLA 21 ini, karena sepertinya kita ini yang paling lambat, tapi syukurlah bagus sekali ya, semua sudah berpartisipasi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Ibu Hera. Saya rasa semua observer sudah memberikan hasil observasinya. Pada kesempatan yang terakhir saya akan menyimpulkan atau menggarisbawahi apa yang sudah kita refleksikan hari ini. Pembelajaran positif hari ini yang bisa kita ambil adalah pembelajaran secara online atau daring di SMA Lab UM. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, terlihat dari siswa yang terlihat. Saya rasa terus berikutnya mohon tidak berdiskusi menggunakan bahasa Jawa. Terus berikutnya adalah kelompok disiapkan lebih heterogen, begitu ya. Saya rasa itu yang bisa saya garisbawahi pada lesson study hari ini. Secara umum dapat disimpulkan bahwa lesson study hari ini dengan guru model Ibu Eni Amalia, SSI, SPD telah
melakukan pembelajaran dengan baik dan telah tercapai. Kita beri semangat, kita beri selamat untuk Bu Eni, dan kami dari SMA Laboratorium UM mengucapkan terima kasih kepada tim TBLA. Di sini ada Pak Ibrahim, Ibu Hera, Ibu Husnul, dan juga Mas Rizky, juga Pak Nanda, dan juga Mas Adit sudah hadir di dalam kegiatan kami. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.